Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Mari kita semua berdoa. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kesehatan kepada kita, keselamatan, kemudian kemudahan dalam belajar, sehingga dengan demikian kita dapat melanjutkan aktivitas kita dengan mudah dan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pagi hari ini kita ketemu kembali dalam pertemuan kelima bidang studi etika profesi, bagian dari produktif akuntansi kelas 10. Di pertemuan keempat kemarin saya menjelaskan tentang otoritas jasa keuangan atau yang disingkat dengan OJK. Untuk membuka kembali ingatan kamu, ya, untuk mengingatkan kembali beberapa hal yang berkaitan dengan OJK, diantaranya adalah menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK. Ya, saya buka kembali ingatanmu. Diantaranya adalah mengenai peraturan OJK. Ya, ada peraturan OJK yang termaktub di dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2021, ya. Ada beberapa hal di situ. Nah, itu sebagai dasar hukumnya. Kemudian yang kedua ada tugas dan wewenang OJK. Ya. Ada tugas dan wewenangnya. Kemudian ada asas-asas OJK dalam melaksanakan tugas dan wewenang. Jadi asas dasar. Jadi mereka memiliki dasar-dasar bagaimana untuk bertindak. Ini tidak semaunya. Ya, tidak semaunya. Kemudian masih tentang OJK ada Dewan Komisioner. Ya, nah, kalau dikatakan komisioner berarti pimpinannya. Ya, nah, saya sebutkan, ya. Ada ketua, kemudian ada wakil ketua, ya, kemudian ada kepala eksekutif pengawas, ya, pengawas perbankan, kemudian ada kepala eksekutif pengawas pasar modal, kemudian ada kepala eksekutif pengawas perasuransian, Dewan Pensiun, Dewan Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan, yang dalam hal ini juga bisa merangkap menjadi anggota. Kemudian ada seorang ketua Dewan Audit. Ya, audit ini berarti pemeriksa. Kemudian seorang anggota yang membidangi edukasi dan perlindungan konsumen. Ya, perlindungan konsumen. Berarti dalam hal ini konsumen juga diperhatikan dan dilindungi. Kemudian ada seorang anggota ex officio dari Bank Indonesia. Ini tentunya dari pemerintah. Kemudian anggota Dewan Gubernur Bank Indonesia. Kemudian seorang anggota ex officio dari Kementerian Keuangan. Ya, ini eselon 1. Begitulah, ya, susunan Dewan Komisioner atau pimpinan OJK. Baik, di pertemuan kelima kali ini, ya, kita akan beralih membahas tentang peraturan pemerintah, ya, peraturan pemerintah yang mengatur sektor industri jasa keuangan. Ini ada diatur dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, ya, tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan. Ya, tentang perbankan. Dalam pengaturan di Undang-Undang Perbankan, keterkaitan dengan perubahan Rencana Undang-Undang tentang Lembaga Keuangan Mikro atau yang disingkat dengan LKM terdapat pada LKM yang berbentuk
Bank Perkreditan Rakyat, ada disebut dengan BPR. BPR ini tingkatannya di bawah bank umum ya, seperti BRI. Nah, BPR di bawah bank umum seperti BRI. Kemudian dalam Undang-Undang Perbankan pengaturan mengenai BPR merujuk pada beberapa pasal, yaitu pasal 13, 16, 19, 29. Itu dia. Dalam pasal 13 Undang-Undang Dasar Perbankan, pasal-pasal yang saya sebutkan tadi adalah pasal-pasal perbankan ya. Nah, bukan pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945. Sekali lagi, dalam pasal 13 Undang-Undang Perbankan Usaha BPR meliputi yang pertama, menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, tabungan, dan atau bentuk lain yang dipersamakan dengan itu. Kemudian memberikan kredit ini yang biasa ya dipergunakan oleh masyarakat umum, termasuk juga kepada pengusaha-pengusaha. Kemudian menyediakan pembiayaan dan penempatan dana berdasarkan prinsip syariah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Kemudian menempatkan dana dalam bentuk sertifikat Bank Indonesia yang disebut dengan SPI, deposito berjangka, sertifikat deposito, atau dan tabungan pada bank lain. Itu tadi ya, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Kemudian ada pula Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian. Ya, saya ingatkan kepada anak kami sekalian, ini tentang koperasi sekarang sudah jarang dibicarakan. Padahal koperasi itu adalah salah satu lembaga keuangan yang paling cocok menurut Pancasila. Ya, paling cocok. Di pertemuan kemarin saya ada memberikan tugas supaya kamu cari tentang pengertian koperasi, siapa pendiri koperasi, dan apa ajas koperasi. Ya, pernah itu saya kasih tugas untuk kamu baca kembali. Ya, karena sekali lagi koperasi itu adalah salah satu lembaga keuangan yang paling cocok menurut kita. Ya, karena sifatnya tidak mendominasi. Sekali lagi ya, coba dipelajari kembali tentang koperasi. Baik anak-anak kami sekalian, untuk pertemuan kelima pada kali ini saya cukupkan sampai di situ. Ya, saya cukupkan sampai di situ. Akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Terima kasih dan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.